Assalamualaikum Sobat Fisika. Di video kali ini saya ingin melanjutkan bahasan tentang termodinamika. Bahasan sebelumnya tentang termodinamika bisa sahabat sekalian simak di link yang saya sertakan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mesin kalor. Apa itu mesin kalor? Mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang bekerja dengan mengambil energi panas atau kalor, kemudian menjalani siklus dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi usaha. Memang ada beberapa definisi mesin kalor, cuman saya lebih setuju dengan definisi yang ini. Contoh dari mesin kalor adalah mesin kendaraan, misalkan di sini saya ngambil contoh, misal ini mesin motor gitu. Perhatikan dari definisinya ada istilah mengambil energi panas. Nah, jika pada mesin, maka mengambil energi panasnya dari pembakaran dan yang dibakarnya itu adalah udara dan bahan bakar tentunya. Lalu kemudian menjalani siklus ini sudah ada di bahasan sebelumnya. Sekali lagi linknya saya sediakan di bawah tentang siklus dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi usaha. Di sini ada kata-kata sebagian karena tidak bisa mengubah semua kalor itu menjadi usaha. Pada bahasan hukum satu termodinamika, kita mengetahui bahwa jika kita memberikan kalor terhadap satu sistem, maka sistem tersebut akan mengubah kalor yang diberikan itu menjadi perubahan energi dalam dan juga menjadi usaha. Nah, juga pada bahasan siklus, juga kita sudah membahas, tapi walaupun di siklus itu, siklusnya siklus Otto ya, lebih ke siklus Otto. Nah, siklus itu kan rangkaian proses yang terjadi sedemikian rupa, sehingga berawal di satu titik dan berakhir di titik tersebut. Nah, karena berawal dan berakhir di satu titik, maka pada suatu siklus, energi dalamnya adalah 0. Jika energi dalamnya adalah 0, maka usaha totalnya sama dengan jumlah kalor total pada mesin tersebut. Jika kita gambar diagramnya, ini adalah gambar mesin kalor misal, maka mesin kalor itu kan cara kerjanya dia diberikan panas oleh lingkungan yang suhunya lebih tinggi. Melakukan siklus di dalam mesin ini, lalu kemudian sebagian energi yang diberikan itu akan dijadikan sebagai usaha. Nah, kemana sebagian lagi? Tentunya dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke lingkungan yang tentunya suhunya lebih dingin. Nah, jika kita misalkan nih, mesin kalor ini diberikan kalor 1000 Joule dan hanya 300 Joule saja yang dijadikan usaha. Maka tentunya yang dibuang oleh mesin kalor ini adalah sisanya, yaitu 700 Joule. Dari sini kita bisa melihat berarti 300 Joule itu tentunya adalah 1000 Joule dikurangi 700 Joule. Nah, 300 Joule itu akan adalah usahanya. 1000 Joule itu kan adalah kalor yang diberikan oleh suhu yang tinggi. Dan 700 Joule itu adalah kalor yang dibuang ke lingkungan yang lebih rendah suhunya. Sehingga kita mempunyai persamaan ini nih, bahwa usaha adalah QH dikurangi QC. Di mana QH itu adalah kalor pada suhu yang tinggi dan QC itu adalah kalor pada suhu yang dingin. Nah, ini bersesuaian dengan siklus tadi, karena pada siklus itu adalah delta U-nya sama dengan 0, maka usaha total sama dengan Q total. Maka usaha totalnya di sini misalkan 300 tadi ya, sama dengan Q total. Q totalnya itu yang masuk dikurangi yang keluar tentunya. Nah, sehingga ada yang disebut dengan efisiensi kalor. Ya, jika kita lihat pada diagram ini, mesin kalor diberikan 1000 Joule, lalu kemudian dia melakukan usaha 300 Joule. Dari sini dengan mudah kita pahami bahwa efisiensi mesin kalornya itu adalah 30%. Karena yang digunakan sebagai usaha itu hanya 30%-nya dari kalor yang diberikan. Dari mana 30%? Ini kan bisa kita olah-olah seperti ini nih. 30% itu tentunya adalah 300 Joule dibagi 1000 Joule dikali 100% gitu. Yang mana 300 Joule-nya itu adalah usaha, 1000 Joule-nya itu adalah kalor pada suhu yang tinggi dikali 100%. Sehingga kita mendapatkan persamaan efisiensi seperti ini. Karena kita lihat persamaan sebelumnya bahwa W sama dengan Q hot dikurangi Q cool gitu. Sehingga kita bisa masukkan QH min QC ini ke dalam persamaan. Sehingga persamaan efisiensi mesin kalor bisa kita turunkan menjadi QH per QC
C per QH dikali 100. Kita turunkan menjadi seperti ini, dan kita turunkan lagi menjadi efisiensinya menjadi seperti ini. Sampai saat ini kita bisa mendapatkan dua persamaan efisiensi mesin kalor nih, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, jika ada mesin kalor yang bisa mengubah semua kalor yang diberikannya dari suhu tinggi menjadi usaha, maka kira-kira diagramnya akan seperti ini. Ini berarti bahwa efisiensinya adalah 100%. Tapi pada kenyataannya bukankah tidak ada suatu mesin kendaraan atau mesin uap atau mesin yang berbahan bakar apapun itu yang tidak memiliki pembuangan? Semuanya memiliki pembuangan. Nah, itu artinya bahwa mesin kalor dengan efisiensi 100% adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dan inilah yang menjadi pernyataan hukum kedua termodinamika, yaitu tidak mungkin ada sebuah mesin kalor yang mampu mengubah semua kalor menjadi usaha. Mesin automobil yang terbaik saja, yang bagus saja, itu efisiensinya paling tinggi kenyataannya hanya 20%. Dan efisiensi mesin diesel itu kira-kira 35-40%. Nah, kira-kira berapa sih efisiensi tertinggi yang bisa dicapai oleh mesin kalor? Efisiensi tertinggi yang bisa dicapai oleh mesin kalor itu ada di sebuah mesin teoritis. Artinya mesin ini tidak pernah ada. Mesin ini menjalani sebuah siklus yang siklusnya adalah siklus Carnot. Karena orang yang membuat teori ini namanya Sadi Carnot. Nah, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang siklus dan siklusnya siklus Otto, pada siklus Carnot ini terdiri dari dua proses isotermal dan dua proses adiabatik, sehingga prosesnya bisa dibilang reversible, bisa dibalikan. Tapi ini bukan siklus yang nyata, tidak pernah pada kenyataannya ada siklus yang seperti ini. Sehingga mesin Carnot pun bukan mesin yang nyata, jadi ini hanya mesin teoritis saja. Sehingga kita bisa menyebutkan bahwa tidak ada, ini teori Carnot, tidak ada mesin kalor nyata yang efisiensinya lebih besar daripada mesin Carnot untuk reservoir panas dan dingin yang sama. Gitu. Nah, jika saja mesin Carnot, maka kita bisa menyatakan bahwa perbandingan QC per QH-nya, kalor pada suhu rendah dibandingkan dengan kalor pada suhu tinggi, itu akan sama dengan temperatur pada suhu rendah dibandingkan dengan temperatur pada suhu tinggi. Sehingga efisiensi mesin kalor, jika siklus yang dijalaninya adalah siklus Carnot, itu artinya mesin kalor itu adalah mesin Carnot, efisiensinya bisa kita ubah menjadi seperti ini. Gitu. Oke, kita latihan. Sebuah mesin kalor bekerja pada reservoir panas 500 Kelvin dan reservoir dingin 300 Kelvin. Berapakah efisiensi maksimum dari mesin kalor tersebut? Kalau efisiensi maksimum itu berarti efisiensi teoritis, yaitu jika mesin kalor itu menjalani siklus Carnot. Berarti bahwa kita bisa menggunakan efisiensi pada mesin Carnot yang ini, kita masukkan persamaannya, suhu terendahnya 300 Kelvin, suhu tingginya 500 Kelvin, sehingga efisiensi maksimumnya 40%. Nah, pada kenyataannya, mesin kalor yang nyata selalu efisiensinya di bawah ini untuk suhu panas dan suhu dingin, 500 Kelvin untuk suhu panasnya dan 300 Kelvin untuk suhu dinginnya. Selanjutnya, jika kita ingin menaikkan efisiensi teoritis ini, manakah yang lebih efektif, menaikkan suhu panas atau menurunkan suhu dingin? Kita coba satu-satu. Misal kita menaikkan suhu panasnya sebanyak 50 Kelvin. Oke, maka efisiensi mesin Carnot itu kita hitung-hitung berarti suhu panasnya menjadi 550 Kelvin, maka efisiensi mesin kalornya menjadi 45,5%. Nah, bagaimana jika suhu panasnya tetap, tapi kita menurunkan suhu dinginnya? Jadi, suhu dinginnya yang tadinya 300 Kelvin menjadi 250. Coba kita masukkan, dan hasilnya menjadi 50%. Nah, ternyata akan lebih efektif jika kita menurunkan suhu dinginnya. Efisiensi mesinnya akan lebih besar. Nah, tapi pada kenyataannya ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita menurunkan suhu dingin. Yang mungkin adalah menaikkan suhu panas. Kenapa? Suhu panas itu adalah, kalau misalkan di kendaraan itu adalah suhu pada ruang bakar. Itu lebih bisa dikendalikan dibandingkan kita menurunkan suhu lingkungan. Begitu. Nah, itu saja video kali ini. Semoga materinya bermanfaat.
Terima kasih, saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.